Di tengah kerumunan orang, sebuah pedang yang bersinar dengan aura hijau terungkap setelah penempaannya akhirnya selesai, diumumkan sebagai pedang pahlawan legendaris. Seorang gadis dengan tangan diperban bereaksi kesal terhadap komentar naif seseorang. Ia menepuk dahi sambil memarahi pembicara tersebut karena dianggap mengoceh omong kosong dengan mengklaim bahwa pedang itu tidak ada bedanya dengan pedang lain. Gadis itu kemudian mulai menjelaskan karakteristik unik pedang tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa pedang itu ditempa dari logam legendaris Ori Chalchum, dan daya tahannya yang tidak bisa hancur hanyalah awal dari kehebatannya. Dengan penuh semangat, ia melanjutkan bahwa pedang itu terasa seringan bulu bagi penggunanya, namun setiap serangan menghantam target dengan kekuatan 10 kali lipat. Lebih jauh lagi, pedang itu dikutuk sedemikian rupa sehingga membatalkan semua keterampilan penyembuhan yang digunakan pada mereka yang terluka olehnya. Ia menambahkan bahwa apa yang disebutkannya barulah setengah dari kemampuan pedang tersebut. Ia kemudian berhenti sejenak untuk menunjukkan bahwa sosok yang menempa senjata luar biasa ini adalah teman masa kecilnya, Bill Park, pemuda berambut pirang yang berdiri di arena. Di tengah sorakan kekaguman dari kerumunan, Bill tampak malu dan gugup. Ia bergumam bahwa ia hanya berharap keterampilan rendahnya dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Sementara para hadirin menuntutnya untuk mengeraskan suara, salah satu dari mereka menatapnya dengan kekaguman mendalam, mengakui dalam hati betapa agungnya pencapaian pemuda ini. Sang pahlawan berambut emas panjang menggenggam pedang itu, menyatakan keheranannya atas kekuatannya yang luar biasa, dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar pantas memiliki senjata sehebat itu, terutama karena pandai besi kerajaan pun tidak mampu mengolah logam Ori Chalchum. Bill menjawab dengan senyum percaya diri, menjelaskan bahwa sebagus apapun senjatanya, itu akan tetap menjadi barang rongsokan kecuali penggunanya dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tergerak oleh kata-katanya, sang pahlawan meletakkan tangannya di bahu Bill dan berjanji bahwa ia akan menjadikannya pandai besi terhebat di seluruh benua. Bill menatap sang pahlawan dengan takjub saat sang pahlawan bersinar dengan aura cahaya dalam adegan yang penuh keagungan. Bill berterima kasih dengan malu-malu, berpikir bahwa ia hanyalah pandai besi sederhana dari daerah perbatasan terpencil dibandingkan dengan sang pahlawan besar. Bill memperhatikan sang pahlawan dan rekan-rekannya yang mengagumi keindahan pedang itu sambil berbicara tentang bagaimana pedang tersebut akan menjamin kemenangan mereka atas Raja Iblis. Bill menerima perannya sebagai karakter pendamping dalam cerita mereka, merasa puas bahwa keterampilannya dapat membantu mereka. Setelah itu, Bill memanggil gadis bernama Sepia. Dengan wajah tersipu dan ragu, ia mengatakan bahwa ia membuatkan sesuatu untuknya saat sedang mengerjakan pedang tersebut. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan sebuah cincin kecil yang terbuat dari Ori Chalchum, berharap cincin itu akan terlihat cantik di jarinya. Bill mencoba meremehkan pentingnya hadiah itu, mengklaim bahwa itu tidak memiliki makna khusus meskipun hatinya berkata sebaliknya. Sepia menatapnya dengan senyum tenang dan menyarankan agar Bill memberikan cincin itu kepadanya setelah mereka mengalahkan Raja Iblis, karena cincin itu sangat berharga. Bill terkejut sejenak, lalu tersenyum sedih, menyadari apa maksud sebenarnya di balik perkataan Sepia. Ia mengepalkan tangannya pada cincin itu, menyadari bahwa Sepia mencintai sang pahlawan. Dengan kesedihan yang mendalam, ia dalam diam mendoakan kebahagiaan Sepia bersama sang pahlawan saat melihat tim pahlawan berdiri bersama. 4 tahun berlalu, seorang pria merayakan secara berlebihan di bengkelnya, mengumumkan bahwa kelompok pahlawan telah melenyapkan Raja Iblis dan era perdamaian akhirnya tiba. Dalam euforia mabuknya, ia membanggakan Bill sebagai meister termuda di kekaisaran yang berkontribusi menyelamatkan dunia. Namun, asisten lain menyela dengan pahit, menanyakan apa gunanya kehebatan tuan mereka jika mereka bahkan tidak mampu membayar pajak dan bengkel mereka akan disita. Paman Bill, Phil, marah karena suasana perayaannya dirusak dan menyalahkan sistem negara yang korup karena hanya mendukung bengkel-bengkel besar. Bill mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa menjalankan negara bukanlah hal yang mudah dan ia tetap bangga telah membantu sang pahlawan. Paman Phil mengoreksi dengan sarkastis bahwa gelar pahlawan telah lama berubah menjadi pelindung tertinggi, Supreme Protector, sebuah gelar bagi penjaga tahta yang bukan berdarah bangsawan. Phil merasa menyesal karena merasa telah menghambat karir Bill. Namun Bill meyakinkan pamannya bahwa ini adalah pilihannya sendiri. Keesokan harinya, saat Bill mencoba peruntungan dengan layanan perbaikan keliling untuk membayar tunggakan pajak, ia terjebak dalam kerumunan demonstran. Para pedagang menuntut hak mereka karena kekaisaran membatasi perdagangan hanya pada serikat besar, guild, saja. Bill menatap para pemprotes dengan hina, menganggap mereka bodoh karena melawan kekuasaan penguasa. Namun, matanya membelalak ketika ia melihat Paman Phil berada di antara kerumunan tersebut. Sebelum mereka sempat bicara banyak, suara komandan malah menggelegar. Atas perintah dari pelindung tertinggi, sang mantan pahlawan, hukum darurat dideklarasikan. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang warga sipil. Komandan mengeluarkan perintah untuk menyerang dan para prajurit menyerbu ke arah kerumunan yang tidak bersenjata. Alun-alun itu berubah menjadi pertumpahan darah saat para prajurit mulai menyerang para demonstran dengan brutal. Bill berdiri terpaku di tengah kekacauan total sementara teriakan orang-orang membubung saat mereka jatuh terluka, dan sebuah tombak nyasar melintas di samping kepalanya, hampir mengenainya. Bill merasa trauma saat melihat seseorang terbunuh tepat di depan matanya, darah memercik ke wajahnya. Paman Phil melihat Bill dan meneriakinya, menyuruhnya lari untuk menyelamatkan nyawa. Bill bergegas menuju pamannya dan menariknya,
menyarankan agar mereka mengambil jalan pintas untuk melarikan diri. Saat mereka berlari melewati sebuah gang, terdengar perintah dari belakang agar tidak membiarkan siapapun lolos. Ini diikuti oleh perintah yang lebih brutal untuk membunuh para pelarian jika perlu. Seorang prajurit pun membidikkan tombaknya ke arah mereka. Salah satu pria yang berlari di belakang mereka terkena tombak mematikan dan jatuh ke tanah. Bill terus berlari ke dalam gang sempit yang gelap, mencoba mengatur napas dengan tubuh berlumuran darah. Pada saat itu, ingatannya membawanya kembali ke hari pertama dia pergi ke bengkel bersama ayahnya, di mana dia menyadari sesuatu. Matanya membelalak saat melihat gang di depannya berubah menjadi jaringan garis-garis biru yang bersinar. Bill menemukan di momen kritis itu bahwa ia memiliki kemampuan unik untuk melihat struktur internal benda sebagai jaringan garis biru, sebuah penglihatan yang tidak dimiliki orang lain. Menggunakan wawasan supernatural tersebut, ia segera mengidentifikasi rute pelarian yang muncul di hadapannya sebagai garis merah yang bersinar menembus dinding. Menyadari itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Tanpa ragu ia menyerbu ke arah titik yang ditandai dan mengangkat palunya untuk menghantam dinding kayu dengan sekuat tenaga. Ia berhasil membuka celah di dinding, membuat rekan-rekannya bingung namun tetap mengikutinya. Sementara suara para prajurit meninggi di belakang mereka, mengeluarkan perintah untuk menangkap para pengkhianat dan mengeksekusi mereka. Bill berbalik tajam ke arah para prajurit yang mengejar mereka di gang sempit itu sementara seorang prajurit berteriak agar mereka berhenti. Saat para prajurit mendekat dan mengancam akan membuat mereka membayar kejahatan mereka, sebuah hitungan mundur misterius dimulai di pikiran Bill saat ia memusatkan tatapannya pada balok kayu yang ia pukul dengan palunya. Hitungan mundur berlanjut saat Bill mengidentifikasi penyangga kayu yang terlihat seperti titik lemah pada struktur di atas gang tersebut. Tiba-tiba, sebagian atap runtuh menimpa para prajurit yang sedang merangsek maju, yang terjebak tanpa persiapan oleh jebakan tersebut. Bill menyiapkannya dengan cemerlang menggunakan kemampuannya. Setelah jebakan itu berhasil menghancurkan para prajurit dan menghambat gerak maju mereka, Bill dan orang-orang bersamanya terus melarikan diri melalui gang gelap. Setelah mencapai tempat yang aman di hutan pada malam hari, Bill masuk ke dalam keadaan syok dan bingung, bertanya-tanya pada diri sendiri mengapa ia memiliki kemampuan aneh ini dan apa yang baru saja terjadi. Saat para penyintas berkumpul di tempat terpencil, Paman Bill yang berlumuran darah meminta maaf kepada Bill, yang duduk di tanah dalam keadaan linglung. Sang paman mencoba meyakinkannya bahwa bengkel mereka terletak di tempat yang jauh dan aman, tetapi Bill memintanya terlebih dahulu untuk menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana mereka berhasil meloloskan diri. Bill, yang masih di bawah pengaruh syok, bertanya kepada pamannya tentang kebenaran dari apa yang terjadi di lokasi protes dan bagaimana itu berubah menjadi pembantaian. Pamannya mengaku bahwa mereka pun tidak mengetahui detailnya, tetapi reaksi kekaisaran jauh lebih kejam dan brutal dari yang diperkirakan. Pamannya memberitahu Bill bahwa ia pasti merasakannya juga, bagaimana negara mulai menindas rakyat jelata, membuat Bill menundukkan kepala tanpa kata-kata. Bill meletakkan tangannya yang gemetar di tanah dan memohon kepada pamannya untuk tidak berpartisipasi dalam gerakan protes populer lagi. Pamannya mencoba keberatan dengan antusias, menunjukkan pentingnya perjuangan negara yang mereka bela. Bill memotongnya sambil berlutut, bertanya dengan kemarahan dan rasa sakit mengapa pamannya harus ikut campur dalam urusan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelindung tertinggi, Supreme Protector. Bill mengakui ketakutan dan kebenciannya yang mendalam terhadap konflik-konflik ini, mengingatkan pamannya akan nasib orang tuanya yang direkrut sebagai insinyur tempur dan terbunuh dalam perang, serta kenyataan bahwa ia kehilangan kontak dengan teman masa kecilnya, Sepia, saat perang meningkat. Bill setuju bahwa penderitaan rakyat jelata itu menyakitkan, tetapi ia membenarkan sikapnya bahwa itulah motivasi di balik kerja kerasnya, agar mereka tidak kehilangan bengkel tanpa perlu melakukan protes. Bill menangis terseduh-seduh, bertanya apakah pamannya pikir orang lain tidak berjuang dan apakah negara lebih penting daripada keluarga, lalu berteriak menanyakan apa yang akan ia lakukan jika ia kehilangan pamannya juga. Tergerak dalam oleh kata-kata keponakannya, sang paman meletakkan tangan di kepalanya, meminta maaf dengan tulus dan penuh penyesalan. Kemudian ia memeluknya dengan lembut, berjanji bahwa ia tidak akan pernah membuatnya khawatir lagi. Paman Bill berpaling kepada rekan-rekannya yang lain dan mengumumkan pengunduran dirinya dari gerakan protes, dan mereka memahami keputusannya, menegaskan bahwa keluarga adalah yang utama. Yang lain setuju dengan keputusannya karena beberapa mulai mempertimbangkan untuk mundur juga sebab mereka tidak berencana mempertaruhkan nyawa, sementara yang lain mengungkapkan kerinduan pada keluarga dan anak-anak mereka. Keesokan paginya, Bill terbangun di antara rekan-rekan yang menghabiskan malam di tempat terbuka di atas tumpukan jerami. Bill mengerang saat membuka matanya perlahan, mencoba memahami apa yang terjadi. Ia mendengar suara pamannya yang tidur di sampingnya, menggumamkan permintaan maaf dalam tidurnya, menunjukkan rasa bersalahnya. Bill memandang pamannya dengan lega, berterima kasih pada keberuntungan karena berhasil meyakinkannya, dan bersumpah pada diri sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan pamannya menyalahkan diri sendiri atas nasib bengkel mereka. Ia berbaring kembali, memejamkan mata dan berharap akhirnya bisa kembali ke kehidupan yang stabil. Namun, mimpinya akan stabilitas tiba-tiba hancur ketika tempat itu diserbu dengan paksa, dan komandan prajurit mengeluarkan perintah tegas untuk menangkap semua orang. Sebuah tombak tajam diarahkan ke leher Bill, yang memandang dengan kaget sementara prajurit itu mengumumkan bahwa semua orang di bengkel akan ditangkap atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi. Para prajurit menyerbu bengkel dan menangkap para pandai besi. Sementara Bill bertanya-tanya dalam hati tentang alasan serangan mendadak ini,
Menyadari ada sesuatu yang mencurigakan, ia melanjutkan analisisnya terhadap situasi tersebut. Ia menyimpulkan bahwa jika pihak berwenang mengetahui lokasi mereka, mereka akan menggerebek bengkel secara diam-diam pada malam hari atau subuh, bukan di siang bolong. Ia menambah kecurigaannya bahwa bengkel itu terletak di daerah terpencil, yang menepis hipotesis bahwa tempat itu ditemukan hanya karena kebetulan. Ia bertanya-tanya dengan bingung bagaimana lokasi mereka terungkap. Salah satu magang tiba, berteriak bahwa apa yang terjadi melanggar kesepakatan, membuat mata Bill membelalak menyadari kebenaran yang mengerikan. Salah satu magang muda bernama Tom muncul dengan ditahan oleh prajurit, berteriak membela tuannya, bersikeras bahwa dia tidak ikut serta dalam gerakan protes. Bill menatap Tom dengan kaget saat dia dibawa pergi bersama mereka. Menyadari bahwa magangnya sendirilah yang membocorkan rahasia mereka, Tom menoleh ke arah tuannya dengan wajah penuh kepanikan dan rasa bersalah, memanggilnya dengan suara terbata-bata. Bill menatapnya dengan kaget dan bertanya kepada magangnya dengan ketenangan sebelum badai tentang alasan perbuatannya. Bill meledak dalam kemarahan dan berteriak di depan wajah Tom dengan rasa sakit dan amarah, bertanya mengapa ia mengkhianati mereka dan menjual mereka kepada pihak berwenang. Tom menjawab dengan nada putus asa, membenarkan perbuatannya dengan mengatakan bahwa mereka berjanji kepadanya untuk tidak menangkap tuannya, sambil mengingat bagaimana ia memandang Paman Peel sebagai orang yang tidak berguna. Tom melanjutkan pembenarannya dengan air mata mengalir dari matanya, mengeluh bahwa bengkel akan segera tutup karena utang dan Paman Peel tidak melakukan apa-apa selain minum-minum, dan bahwa ia tahu tentang pamannya yang pergi ke protes alih-alih bekerja. Ia mengungkapkan bahwa ia mendengar tentang imbalan uang bagi siapa saja yang melaporkan peserta dalam gerakan protes. Ia mengakhiri pengakuannya dengan mengatakan bahwa ia berencana menggunakan uang imbalan tersebut untuk menyelamatkan bengkel dan memulai hidup baru setelah menyingkirkan paman yang menjadi beban, dan itulah sebabnya ia melaporkan mereka. Tom meminta maaf kepada tuannya yang berdiri di hadapannya dalam keadaan terborgol dan tak mampu menatapnya. Setelah itu, Bill dituntun menuju ruang tahta yang mewah, berjalan di atas karpet merah panjang menuju sosok agung yang duduk di singgasana. Sosok di tahta itu menyambutnya, memanggilnya sebagai kawan lama, Sir Bill Park. Saat Bill berdiri dengan gugup dan bingung, identitas sang penguasa terungkap. Ia adalah Oliver Prime, pelindung agung Kekaisaran Valtron yang juga merupakan mantan pahlawan. Oliver meminta Bill untuk tidak gemetar karena dia adalah kawan lamanya. Oliver mengundangnya untuk menganggap tempat itu sebagai rumah sendiri dan merasa nyaman. Bill menjawab dengan kegugupan yang nyata, mengungkapkan betapa sulit situasi ini baginya. Oliver langsung ke intinya, bertanya kepada Bill tentang kabar yang ia dengar mengenai keterlibatan Bill dalam gerakan protes. Bill membantah tuduhan itu dengan panik, menegaskan bahwa ia adalah salah satu penggemar berat sang pahlawan. Oliver tertawa, berkomentar bahwa gelar pahlawan telah menjadi gelar yang penuh nostalgia. Oliver memberitahu Bill, sambil duduk santai di tahtanya, bahwa Bill mungkin satu-satunya orang yang masih memanggilnya pahlawan saat ini. Kemudian ia mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda dan bahwa tidak bersalahnya Bill telah terbukti setelah seorang warga datang memberikan kesaksian. Bill merasa lega, bertanya-tanya apakah saksi tersebut adalah orang yang sama yang ia ajak bicara saat protes. Oliver menambahkan bahwa ia juga mendengar bengkel Bill akan disita karena pajak yang belum dibayar, dan menenangkannya bahwa ia telah melunasi pajak tersebut dengan uang pribadinya, yang membuat Bill tercengang. Oliver menolak penolakan Bill atas bantuan tersebut, mengatakan bahwa ini adalah hal terkecil yang bisa ia tawarkan kepada orang yang berkontribusi menyelamatkan kemanusiaan, di tengah bisik-bisik para hadirin di aula. Salah satu hadirin bertanya dengan takjub tentang identitas pria yang diajak bicara oleh pelindung agung dengan cara yang istimewa ini. Kapten pengawal menjawab dengan terkejut, bertanya apakah dia tidak mengenalnya. Kapten mulai menjelaskan bahwa tuannya pasti pernah mendengar nama 3 maester besar di dunia. Yang pertama adalah Cyclops bermata satu dari dunia iblis, kedua adalah Volcanis, sang penyalin dari kerajaan Avaline, dan yang ketiga adalah si tangan emas, Midas dari Kekaisaran Valtron. Sang kapten menambahkan bahwa yang terhebat di antara mereka tanpa perdebatan adalah Midas, yang menempa pedang yang memusnahkan Raja Iblis. Lalu ia mengungkapkan bahwa Sir Bill Park adalah Midas itu sendiri. Pria yang bertanya tadi keberatan dan meremehkan gelar maester, mengklaim mereka memiliki lebih dari 20 maester di kerajaan mereka. Namun kapten mengoreksinya bahwa itu hanyalah gelar yang dibagikan oleh pelindung agung untuk memamerkan kekuatan kekaisaran. Kapten menegaskan bahwa Sir Bill Park adalah orang yang rendah hati dan tidak suka sorotan, namun siapapun yang berpengalaman di bidang ini tahu bahwa Midas adalah yang terbaik dari semuanya. Sementara itu, Bill mengumpulkan keberanian dan meminta izin kepada sang pahlawan untuk mengajukan pertanyaan. Sang pahlawan setuju dengan senyuman. Dengan keraguan dan kecemasan, Bill bertanya tentang Sepia, yang telah hilang kontak dengannya. Sang pahlawan menunjukkan pemahaman, menjelaskan bahwa Sepia sedang dalam misi dan berjanji akan mengirimnya ke bengkel Bill segera setelah dia kembali. Kebahagiaan menyelimuti Bill dan ia berterima kasih dengan hangat, yang dijawab sang pahlawan bahwa tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara mereka. Sebelum pergi, Bill mengajukan permintaan terakhir dengan ragu, mengakui bahwa ia mungkin tidak sopan, dan bertanya apakah pamannya bisa pulang bersamanya. Sang pahlawan menjawab dengan tatapan serius dan pertanyaan sarkastik. Bagaimana jika sudah terlambat untuk melakukan apapun untuknya? Bill menatapnya dengan kaget, bertanya dengan gemetar apa maksud dari kata terlambat. Tiba-tiba, sang pahlawan tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu hanya lelucon,
mengakui bahwa selera humor bangsawan mungkin agak aneh. Bill terpaku, tidak mampu memahami apa yang terjadi, mengulang kata lelucon dalam pikirannya dengan tidak percaya. Sang pahlawan meminta maaf, menjelaskan bahwa ia harus mengangkat topik yang tidak menyenangkan, jadi ia mencoba mencairkan suasana dengan lelucon, tetapi mengakui itu ide yang buruk setelah melihat ekspresi wajah Bill. Ia mengatakan dengan serius bahwa ketidakbersalahan Bill telah terbukti, tetapi ketidakbersalahan pamannya belum terbukti, dan menjalankan negara tidak memungkinkan adanya perlakuan khusus dengan mudah. Sang pahlawan meminta maaf lagi, tetapi berjanji akan melihat apa yang bisa ia lakukan dan meminta Bill pulang untuk sementara waktu. Bill merasa sangat bersyukur, melihat sang pahlawan dengan kekaguman seolah melihat cahaya terang yang menyinari jalannya. Setelah itu, masa penantian tidaklah sulit bagi Bill, meski ia sedih atas hilangnya Tom yang meninggalkan surat permintaan maaf dan sedikit uang. Ia merasa baik-baik saja karena membuat paman dan sepia bahagia mengharuskannya tetap sibuk bekerja. Menyiapkan perlengkapan sepia dan sebotol anggur berkualitas untuk paman Phil membuat hari-hari berlalu cepat. Tanpa terasa, hari-hari berlalu hingga wajahnya mulai berubah menjadi ekspresi yang menakutkan dengan senyum aneh. Suatu hari, ada ketukan di pintunya. Orang-orang itu mengaku dari pengadilan kekaisaran. Bill melompat dan bergegas ke pintu, percaya saat yang dinanti telah tiba. Ia membayangkan kembalinya sepia dan paman Phil, berencana memarahi pamannya karena minum berlebihan sambil tetap menawarkan anggur berkualitas. Ia membuka pintu dengan penuh semangat, namun ia dikejutkan oleh pemandangan yang mengerikan. Alih-alih orang yang dicintainya, ia melihat sepia duduk di atas peti mati yang tertutup sementara kupu-kupu biru terang terbang di atasnya. Bill menatap dalam diam yang terpaku melihat sepia yang tersenyum aneh di atas peti itu, lalu menyadari adanya salib di atas peti tersebut. Di saat itu, dunia Bill hancur berantakan. Air mata mengalir di wajahnya saat ia memasang senyum yang hancur dan menyakitkan. Melihat sepia dari kejauhan di samping peti mati, ia mendekat dan bertanya dengan cemas apa yang terjadi pada kakinya. Sepia tiba-tiba ambruk ke peti mati lalu jatuh ke tanah. Bill menatap dengan ekspresi membeku, bertanya-tanya apakah ini hanya mimpi. Ia sedikit tersadar hanya untuk melihat mayat pamannya, Phil, terbaring di dalam peti. Ia mendekat dengan air mata bercucuran, bertanya dengan suara gemetar apa yang pamannya lakukan di sini. Ia terus berbicara pada mayat itu, mengingatkannya tentang minuman mahal yang telah ia siapkan. Tangisannya berubah menjadi tawa histeris, lalu menjadi jeritan putus asa yang memecah kesunyian. Ia berteriak gila sambil memegangi kepalanya, bertanya berulang kali mengapa semua ini terjadi. Ia memohon pamannya untuk bangun. Ia merasakan sakit yang luar biasa seolah tubuhnya dicabik-cabik dari dalam. Kata-kata bohong sang pahlawan bergema di pikirannya tentang misi sepia dan janji palsu tentang pamannya. Bill menyadari bahwa sang pahlawan telah memberinya arah untuk kemarahannya, sebuah target untuk melepaskan murkanya. Bill meledak dalam teriakan yang dipenuhi kebencian. Dendamnya akhirnya menemukan tempat untuk menetap, dan semua emosinya fokus pada satu tujuan, balas dendam. Ingatannya kembali ke saat ia meninggalkan istana, ketika sang pahlawan memberinya koin emas sebagai bukti bahwa ia adalah tamu istimewa. Ia ingat bagaimana sang pahlawan menyuruhnya menggunakan koin itu jika membutuhkan sesuatu atau bahkan menjualnya karena itu emas murni. Saat itu, Bill dengan polosnya memegang koin itu dengan rasa syukur, bersumpah akan membalas budi ini suatu hari nanti. Kini Bill kembali ke istana membawa sumpah balas dendam tersebut. Di gerbang istana, Bill menunjukkan koin emas itu kepada penjaga yang langsung mengenalinya. Sambil membawa tas perkakasnya, Bill menjawab dengan tenang dan percaya diri bahwa ia datang untuk memperbaiki dan merawat pedang pelindung agung. Sambil menunggu, Bill merenungkan rencananya. Ia sadar peluang menang dalam konfrontasi langsung adalah 0%. Pahlawan itu bisa memutilasinya dalam sekejap. Bill mengakui bahwa ia hanyalah seorang pandai besi, pencipta senjata, bukan penggunanya. Terlebih lagi, sang pahlawan memegang pedang pahlawan legendaris yang ditempa oleh Bill sendiri. Namun, setelah berpikir dalam, Bill menemukan jawaban yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang pandai besi ahli, perbaikan. Bill menalar bahwa seorang pandai besi yang memperbaiki senjata adalah hal yang wajar. Dengan cara ini, lawannya akan membiarkannya mendekat tanpa curiga sedikitpun, menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya, dan saat itulah senjata terkuat di dunia akan berada tepat di tangannya. Bill mengagumi kejeniusan rencananya. Ia akan menghadapi pria yang tidak bersenjata sambil memegang senjata terkuat di dunia. Setelah mendapatkan pedang itu, Bill bertanya-tanya dengan dingin, alat mana yang harus ia gunakan untuk membunuhnya? Palunya atau pedang pahlawan itu sendiri? Di dalam ruangan, Bill menuntut jawaban dari sang pahlawan yang berdiri di depannya. Namun sang pahlawan dengan tenang berkata bahwa ia tidak pernah ingin menjadi pahlawan. Bill mengejek jawaban itu, menolak mempercayai pembenarannya. Sang pahlawan menjelaskan bahwa ia menyadari ada batasan tentang apa yang bisa diselamatkan oleh satu orang sendirian. Bill memotongnya, mengingatkan bahwa dialah yang membunuh Raja Iblis dan memulihkan perdamaian. Sang pahlawan setuju bahwa ia memang menyelamatkan dunia, tetapi ia mengajukan pertanyaan hipotetis. Bagaimana jika tentara Raja Iblis tidak pernah bisa menyerang dunia sejak awal? Bagaimana jika tidak perlu ada pahlawan yang menyelamatkan dunia? Sang pahlawan menjelaskan alasannya,
Mereka hanya perlu menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Ia mengungkapkan bahwa setelah membunuh Raja Iblis, ia menyimpulkan bahwa jawabannya adalah dia sendiri yang harus memerintah negara ini. Ia menjelaskan bahwa ia telah membersihkan bangsawan korup dan mengangkat talenta-talenta brilian, membawa bangsa menuju masa keemasan. Ia bersumpah tidak akan berhenti sampai mereka menjadi kekaisaran yang tak tertandingi. Sang pahlawan kemudian bertanya kepada Bill apakah dia sekarang mengerti mengapa dia memanggilnya ke sini. Bill kehilangan kesabarannya dan berteriak bahwa ia tidak peduli lagi dengan semua ini, lalu menerjang maju untuk menikam sang pahlawan dengan pedangnya. Bill menjerit dalam kemarahan, menyuruhnya mati dengan cepat jika sudah selesai bicara. Namun, sang pahlawan menjawab dengan tenang, "Kasihan sekali," dan mengarahkan jarinya ke arah Bill, melepaskan seberkas cahaya hijau. Ia merapalkan mantra Magic Arrow, panah sihir, yang menembus tubuh Bill. Bill menjerit kesakitan saat ia jatuh ke tanah. Energi sihir itu mengoyak tubuhnya dan menjatuhkannya dengan keras. Para prajurit segera berlari menuju pelindung agung, Supreme Protector, untuk memeriksa keadaannya, sementara Bill tergeletak bersimbah darah di tanah. Sang pahlawan menenangkan mereka, mengatakan bahwa itu bukan masalah serius. Saat para prajurit mengepung Bill yang tertelungkup, salah satu prajurit mengumumkan penangkapan Bill Park atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Oliver Prime. Sambil menahan rasa sakit, Bill bertanya kepada sang pahlawan sudah berapa lama ia tahu bahwa Bill berniat menyerangnya. Sang pahlawan menjawab bahwa pertanyaan itu salah tempat. Ia menambahkan dengan sinis, "Apakah masuk akal jika orang yang mengalahkan Raja Iblis sendirian tidak mampu merasakan niat membunuhmu?" Ia menjelaskan bahwa pertanyaan yang benar bukanlah kapan ia menyadarinya, tetapi mengapa ia tidak membunuh Bill saat itu juga. Bill bertanya dengan marah apa alasannya. Sang pahlawan menjawab singkat, "Karena kau berbakat." Ia mengungkapkan bahwa ia ingin menarik Bill ke pihaknya dan tawaran itu masih berlaku. Ia mengulurkan tangannya dan bertanya apakah Bill akan menerima tawarannya. Bill bertanya dengan tidak percaya apakah ia serius dengan tawaran itu bahkan setelah Bill baru saja mencoba membunuhnya. Bill setuju dengan enggan, namun mengajukan satu syarat. Ia harus mendengar jawaban dari pertanyaan lain sebelum memutuskan. Sang pahlawan tersenyum, merasa geli dengan keberanian Bill yang mengajukan penawaran balik dalam situasi seperti itu, dan setuju untuk menjawab dengan jujur. Dengan suara lemah, Bill bertanya tentang Sepia dan bagaimana ia bisa berakhir dalam kondisi yang begitu mengenaskan. Sang pahlawan mengenang ingatannya tentang Sepia, mengakui bahwa ia adalah pejuang yang sangat kuat. Ia menceritakan bagaimana Sepia menerobos barisan 200.000 pasukan Raja Iblis dan bagaimana ia kehilangan kakinya dalam pertempuran terakhir yang putus asa. Meskipun menderita luka parah, Sepia tidak menyerah dan bersama-sama mereka berhasil mengalahkan Raja Iblis. Perdamaian kembali ke dunia, tetapi secara mengejutkan hal itu hanya berlangsung singkat. Sang pahlawan menjelaskan bahwa segera setelah umat manusia kehilangan musuh bersama, orang-orang mulai saling menyerang demi mengejar ambisi mereka, dan kerajaan segera jatuh ke dalam keadaan perang. Saat itu, kekuatan kerajaan begitu terkuras sehingga mereka terpaksa mengirim para pahlawan sendiri ke garis depan. Semua pahlawan pergi kecuali Sepia, yang tetap terkurung di kursi roda. Sang pahlawan bertanya kepada Bill apakah ia tahu rasa kesepian yang menggerogoti seseorang ketika mereka ditinggalkan sementara kawan-kawannya bertempur. Ia menyatakan bahwa Sepia, yang menyerah pada kesepian ini, beralih ke sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, ilmu hitam, dan dengan cara itulah ia kembali ke medan perang dengan menggunakan kekuatan kegelapan. Sang pahlawan memberitahu Bill bahwa ia telah melihat sendiri efek samping mengerikan dari ilmu hitam tersebut. Sang pahlawan menyelesaikan cerita panjangnya dan meminta keputusan Bill sekali lagi. Namun, Bill mengajukan pertanyaan lain, mengabaikan tawaran sang pahlawan, menanyakan mengapa ia tidak tinggal bersama Sepia untuk membantunya. Bill mengonfrontasinya dengan marah, mengingatkannya bahwa Sepia adalah rekannya dan ia membiarkan Sepia mencapai kondisi yang begitu mengerikan. Bill berteriak di depannya, menanyakan mengapa ia meninggalkan Sepia untuk menanggung semua rasa sakit ini sendirian, terutama karena Sepia kehilangan kakinya saat bertarung di sisinya. Ia terus berteriak, mengingatkannya bahwa Oliver adalah pelindung agung dengan kekuatan dan pengaruh, dan ia bisa saja membantunya, jadi mengapa ia tidak melakukannya? Bill terus mendesak sang pahlawan, mengingatkan bahwa Sepia membutuhkannya. Sang pahlawan menjawab dengan dingin, bertanya apakah itu menjadi tanggung jawabnya dan siapa Bill sehingga berani mendikte apa yang harus ia lakukan. Sang pahlawan meledak dalam kemarahan, melimpahkan kesalahan kepada Bill, bertanya mengapa Bill sendiri tidak datang ke medan perang jika ia begitu mengkhawatirkannya, dan apa yang Bill lakukan saat sang pahlawan sedang menyelamatkan dunia. Sang pahlawan melanjutkan serangan verbalnya yang pedas, mengatakan bahwa Bill menikmati keamanan yang ia berikan. Bersembunyi di bengkel kecilnya, hanya membuat sebilah pedang, ia berteriak di depan wajah Bill, bertanya beraninya ia menceramahinya tentang tanggung jawab. Bill menggumamkan kata penakut, menggambarkan sang pahlawan tidak lebih dari pria picik yang lari dari tanggung jawab. Sang pahlawan tertawa sinis saat mengulangi kata penakut tersebut. Ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi tatapan gelap yang tajam, menggumamkan sebuah pertanyaan, apakah dia yang lari dari tanggung jawab? Dalam sekejap, sang pahlawan mencabut pedangnya dan melancarkan serangan secepat kilat ke arah Bill. Bill menjerit kesakitan saat lengan kirinya terputus dalam satu tebasan. Sang pahlawan memegang pedangnya dan tersenyum dingin,
bertanya-tanya mengapa ia harus memikul tanggung jawab atas sesuatu yang sudah tidak berguna baginya sekarang. Ia memberitahu Bill bahwa ia akan membiarkannya hidup sebagai bentuk penghargaan atas jasanya di masa lalu mengarahkan pedangnya ke kepala Bill dan menembakkan energi, menyebabkan luka parah lainnya. Ia menambahkan dengan sinis bahwa Bill sekarang bisa menjalani sisa hidupnya dengan memikul semua tanggung jawab yang ia inginkan hanya dengan satu tangan yang tersisa. Saat Bill menjerit dalam kesakitan dan keputusasaan, sang pahlawan pergi, meninggalkan Bill yang berlutut dan bersimbah darah dalam suasana yang penuh keputusasaan. Beberapa waktu kemudian, sesosok misterius tiba di bengkel Bill yang terbengkalai dan mengetuk pintu, memanggil untuk melihat apakah ada orang di dalam. Bill membuka pintu dengan lengan yang sudah terputus dan wajah pucat, mengejutkan pengunjung tersebut. Pengunjung itu mengungkapkan identitasnya. Dia adalah Sarah, mantan ratu pencuri dan anggota kelompok pahlawan. Setelah Bill menceritakan apa yang terjadi, Sarah berbaring di rumput sambil meresapi seluruh cerita itu. Ia berkomentar dengan sinis bahwa berkat Oliver, setidaknya negara ini telah berkembang, tetapi ia segera menarik kata-katanya dan meminta maaf atas leluconnya saat melihat tatapan marah Bill. Sarah menyadari lengan Bill yang putus dan menyimpulkan bahwa kedatangannya sia-sia karena Bill tidak akan bisa lagi bekerja sebagai pandai besi. Bill bersikeras bahwa ia masih bisa bekerja, jadi Sarah menyarankannya membuat belati baru atau memperbaiki peralatannya, tetapi Bill menolak kedua permintaan tersebut. Sarah berpura-pura menyesal, mengatakan bahwa ia tadinya akan mengungkapkan cerita sebenarnya di balik apa yang terjadi pada Sepia sebagai imbalan. Mendengar hal ini, Bill segera berubah pikiran dan setuju untuk membuat belati itu, mengatakan ini hanya untuk kali ini saja. Sarah tersenyum penuh kemenangan, tahu bahwa Bill adalah orang yang rasional, dan bertanya berapa biaya untuk belati tersebut. Bill menjawab bahwa harganya adalah biaya material ditambah cerita lengkap tentang Sepia. Sarah menyetujui kesepakatan itu. Saat Bill bekerja di bengkelnya, ia teringat apa yang dikatakan Sarah tentang Sepia, bahwa sang pahlawan telah memutarbalikkan cerita demi keuntungannya sendiri dan Sarah selalu tahu Oliver menyembunyikan sesuatu. Sarah mulai mengungkapkan kebenaran, bertanya apakah Bill benar-benar percaya bahwa Sepia tidak mampu menghindari serangan Raja Iblis. Ia menjelaskan bahwa Sepia adalah orang tercepat kedua dalam kelompok setelah dirinya sendiri, dan bertanya-tanya dengan sinis apakah Raja Iblis benar-benar secepat dan sekuat itu. Ia membenarkan bahwa Raja Iblis memang cepat, tetapi kekuatan penghancurnya adalah sumber bahaya yang sebenarnya, bukan kecepatannya. Dan mustahil bagi Sepia untuk kehilangan kakinya hanya dalam satu serangan. Sarah mengungkapkan bahwa Sepia tidak gagal menghindari serangan itu, ia memilih untuk tidak menghindar, dan ia melakukannya untuk melindungi sang pahlawan. Sebuah adegan dari pertempuran diperlihatkan di mana Sepia menerima serangan itu menggantikan sang pahlawan yang tergeletak tak berdaya di tanah. Sarah melanjutkan penjelasannya bahwa alasan Sepia kembali ke medan perang kemudian adalah karena Oliver mendatanginya saat ia masih di kursi roda dan meminta bantuannya. Oliver memberitahu Sepia bahwa ia harus memenangkan perang untuk menjadi pelindung agung dan keseimbangan kekuatan sedang tidak menguntungkan mereka. Namun, bersamanya, mereka bisa membalikan keadaan. Sepia meminta maaf kepada Oliver, menyatakan ketidakmampuannya untuk membantu. Ia memegang kakinya yang telah diamputasi dan bertanya dengan putus asa apa yang bisa ia lakukan dalam kondisi seperti itu. Oliver menyuruhnya tidak perlu khawatir. Ia mengingatkan Sepia tentang buku sihir yang mereka temukan di Tanah Iblis, menjanjikannya bahwa ia tidak hanya akan bisa berjalan lagi, tetapi mungkin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sepia keberatan, mengatakan bahwa itu adalah ilmu hitam, kekuatan yang tidak boleh digunakan. Oliver kehilangan kesabarannya dan berteriak padanya, menanyakan apakah hal itu penting sekarang. Ia terus berteriak, mengingatkan bahwa mereka adalah rekan, dan bertanya bagaimana Sepia bisa menolak permintaannya setelah semua yang mereka lalui bersama. Ia mengaku bahwa ia menganggap Sepia dan tim mereka lebih dari sekadar rekan, tetapi Sepia telah mengecewakannya. Sepia terkejut dengan kata-katanya dan merasa bingung. Oliver tiba-tiba menarik diri, menyadari apa yang telah ia katakan, dan menutup mulut dengan tangannya. Lalu ia meminta maaf, meminta Sepia menganggap percakapan mereka tidak pernah terjadi, dan pergi. Namun, Sepia menghentikannya, menatapnya dengan serius. Ia meminta Oliver menunggu dan memberitahunya bahwa ia akan membantunya. Senyum licik muncul di wajah Oliver saat ia membelakanginya, berpikir dalam hati bahwa ia berhasil menipunya. Sarah ingat bahwa ia menyaksikan adegan itu dari jauh dan melihat Sepia setuju untuk membantu Oliver. Bill memasuki kamar Sepia. Sepia terkejut dan cincin itu jatuh dari tangannya. Bill menyadari cincin itu di lantai dan memungutnya. Ia meminta Sepia menunjukkan tangannya. Ia memberitahu Sepia bahwa cincin itu miliknya dan memasangkannya di jari Sepia, mengatakan bahwa cincin itu tidak akan hilang jika ia memakainya. Namun, ia terkejut karena cincin itu tidak pas di jarinya dan jatuh ke tanah. Bill menatap cincin itu dengan bingung, bertanya-tanya mengapa cincin itu tidak pas. Ia memberitahu Sarah bahwa ia membuatnya agar pas dengan ukuran Sepia secara sempurna. Adegan menunjukkan cincin itu masih terlalu besar untuk jarinya, lalu jatuh ke tanah sekali lagi. Bill menatap cincin yang bercahaya di tanah dengan terkejut, bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Tetesan air mata jatuh ke tangan Bill saat ia menggenggam cincin itu dan mulai menangis dalam diam. Ia meledak dalam kemarahan, membenturkan kepalanya ke tanah, mengutuk nasib dan keadaan. Ia jatuh tersungkur di lantai,
menggumamkan nama pamannya dan sepia, bertanya-tanya di mana semuanya mulai berjalan ke arah yang salah. Ia bertanya-tanya apakah kesalahan dimulai ketika ia menerima seorang magang, atau ketika ia membiarkan sepia pergi tanpa menghentikannya. Atau mungkin kesalahannya adalah saat ia memberikan pedang itu ke tangan sang pahlawan, atau bahkan jauh sebelum itu, saat ia pertama kali memungut palu di bengkelnya. Ia merasa bahwa semua yang telah ia lakukan hingga sekarang melilit lehernya seperti jerat, dan ia menyadari sepenuhnya sejauh mana kelemahan dan ketidakberdayanya dalam menghadapi peristiwa tragis ini. Di tengah keputusasaan-nya, sepia mendekatinya dan meletakkan tangannya di atas kepala Bill, tersenyum lembut padanya. Ia menyentuh wajah Bill seolah-olah mencoba menghiburnya. Bill bertanya-tanya dengan air mata berlinang apa yang sedang dicoba dilakukan sepia. Ia bertanya dengan suara serak apakah sepia benar-benar mencoba menghiburnya, terutama karena ia tidak melakukan apapun untuknya. Ia mencengkeram palunya dengan erat dan membuat sumpah kepada sepia. Ia bersumpah bahwa apapun yang terjadi, ia pasti akan membalaskan dendamnya. Sebelumnya, Sarah bertanya apakah ia bisa menerima belati itu dalam 2 minggu, lalu berbalik dan menghilang. Sarah mengaku kepada Bill bahwa ia tidak mampu mencegah Oliver mengeksploitasi sepia saat itu. Ini berarti ia juga memikul sebagian tanggung jawab. Oleh karena itu, ia menawarkan bantuannya, meminta Bill memanggilnya jika ia membutuhkannya. Ia berjanji akan membantu hanya untuk kali ini saja, lalu berlari pergi. Bill menatap tangan mekanis barunya, bersumpah bahwa ia akan memastikan balas dendamnya terlaksana dengan benar. Di tempat lain, sekelompok pejuang bergerak bersama di belakang pemimpin mereka, dan komandan tim meminta Hans untuk memberikan pengarahan tentang misi mereka. Hans memberitahu komandannya bahwa mereka menerima laporan dari penduduk desa tentang ledakan yang sering terjadi di dekat desa, dan misi mereka adalah menyelidiki sumbernya. Hans menambahkan bahwa itu mungkin terkait dengan penelitian senjata ilegal menggunakan bahan peledak atau persiapan untuk kejahatan. Sang komandan pun mengonfirmasi bahwa ia memahami situasinya. Komandan mengingatkan para murid bahwa mereka masih berstatus pelajar dan harus fokus pada pengintaian serta menyelesaikan penyelidikan, serta menghindari pertempuran yang tidak perlu. Para murid menanggapi dengan antusias dan berangkat melaksanakan misi mereka. Saat menyelidiki lokasi ledakan, salah satu murid perempuan menyadari absennya bau bubuk mesiu, yang menunjukkan kemungkinan keterlibatan seorang penyihir. Murid lain mencatat bahwa serbuk gergaji di sekitar pohon tidak tersebar jauh. Artinya ledakan itu terjadi baru-baru ini dan pelakunya belum pergi jauh. Murid perempuan itu bertanya-tanya tentang kemungkinan penggunaan transportasi cepat seperti tunggangan atau sihir teleportasi. Hans menjawab bahwa tempat itu sangat dekat dengan desa. Jika mereka memiliki alat transportasi yang mudah, mereka akan meledakkan muatan lebih jauh agar penduduk desa tidak mendengarnya. Komandan memuji analisis akurat mereka dan menyimpulkan bahwa meskipun kurang bukti, tersangka tidak memiliki sarana transportasi. Tiba-tiba, komandan terkejut mendengar ledakan besar dari arah belakangnya. Sementara itu, Bill tampak sedang berlatih ilmu pedang di hutan terdekat. Bill menatap pedangnya, bertanya-tanya apakah berlatih dengan cara ini sudah cukup. Ia melanjutkan latihannya dengan gerakan yang cepat dan kuat, tetapi segera berhenti untuk mengatur napas. Tiba-tiba, ia mendengar suara seseorang dari belakangnya yang berkomentar bahwa dia hanyalah seorang pendekar pedang pemula. Bill mendongak dan menemukan para murid sedang mengawasinya dari atas pohon. Hans menyatakan kekecewaannya karena ia berharap bisa menghadapi seorang penyihir. Dengan nada menghina, Hans berkomentar bahwa kemampuan tempur Bill tidak lebih dari seorang bandit rendahan. Murid bernama Lin setuju, mengatakan tidak perlu mereka bertiga turun tangan. Murid ketiga, Felon, juga menyetujui kata-kata itu. Hans bertanya kepada komandan apakah misi mereka telah berubah dari pengintaian menjadi menangkap penjahat. Komandan menjawab bahwa mereka tidak bisa menganggapnya sebagai penjahat begitu saja kecuali dia sudah menjadi buronan. Kemudian, ia mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan foto Bill di atasnya, mengumumkan bahwa pria itu adalah buronan bernama Bill Park. Komandan membaca dari surat perintah bahwa profesi Bill adalah seorang pandai besi dan melihat catatan aneh yang menuntut perlindungannya di dalam desa. Matanya melebar karena terkejut saat membaca tuduhan terhadapnya, percobaan pembunuhan terhadap pelindung tertinggi, Supreme Protector. Komandan segera mengeluarkan perintah bahwa menangkap Bill hidup-hidup adalah prioritas karena adanya catatan khusus tersebut. Fellain menafsirkan bahwa prioritas berarti tidak apa-apa jika dia mati selama upaya penangkapan. Hans menambahkan ini berarti Bill cukup kuat untuk mencoba membunuh pelindung tertinggi. Ketiga murid itu menerjang Bill, tetapi Bill menahan serangan mereka dengan tubuhnya. Hans bingung dengan kelemahan Bill dan meragukan apakah dia benar-benar orang yang mencoba membunuh pahlawan. Hans memutuskan untuk melemparkan pedang ke arah Bill, menyatakan bahwa mengakhirinya dengan mudah akan terlalu membosankan. Bill mengambil pedang itu dan menjelaskan bahwa dia tidak melihat pilihan untuk negosiasi karena mereka menyerangnya tanpa peringatan. Hans mulai bergerak memutari Bill dan melancarkan serangan kilat. Bill tidak mampu melihat gerakan pedang yang cepat itu. Hans menyerang dengan combo yang kuat hingga Bill jatuh ke tanah mengerang kesakitan. Namun, komandan merasakan ada yang aneh. Berdasarkan kerusakan pada pohon dan batu, pelakunya seharusnya adalah penyihir atau ahli peledak. Tapi Bill hanyalah pendekar pedang pemula dan tidak ada bau bubuk mesiu atau residu mana di area tersebut. Saat Hans menyiksa Bill, komandan mencapai kesimpulan mendadak
Senjata asli Bill bukanlah pedang. Bill mengarahkan tangannya ke arah Hans. Komandan menyadari dengan ngeri bahwa tangan mekanik Bill adalah sebuah meriam. Bill menembakkan ledakan besar yang mengenai Hans secara langsung. Sebuah rantai logam muncul dari tangan mekanik Bill untuk menarik kembali bagian tersebut. Bill mengejek Hans yang membuang pedangnya dengan mudah. Komandan mengintervensi dan menghentikan pertarungan. Ia memuji strategi Bill yang memancing musuh ke jarak dekat untuk meningkatkan peluang serangan. Namun, Komandan menyadari Bill ragu karena dia belum pernah membunuh orang sebelumnya. Komandan memerintahkan murid-muridnya mengeluarkan jimat mereka. Ia menjelaskan bahwa kurikulum Akademi Pahlawan mencakup latihan membunuh penjahat tanpa ragu agar terbiasa melihat darah. Komandan kemudian mengungkapkan sebuah rahasia. Nama yang tertera pada misi pelatihan mereka adalah Peel Park. Hans mengeluarkan sebuah potongan jari dari sakunya. Mendengar nama pamannya dan melihat jari itu, Bill meledak dalam amarah yang buta. Bill menyadari rencana mereka untuk menghancurkan segala yang telah ia bangun. Dengan senyum gila, Bill meminta waktu 1 jam untuk mempersenjatai diri dan berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Komandan menyetujuinya. 1 jam kemudian, sebuah tangan besi tiba-tiba muncul dan mencengkeram tangan Lin, mematahkan jari-jarinya. Bill muncul dengan zirah lengkap, full armor. Ia menyatakan dengan dingin bahwa masih ada 35 jari yang tersisa. Pertempuran sengit meletus. Murid-murid mencoba menyerang bagian sendi zirah yang biasanya lemah, tetapi pedang mereka tidak bisa menembusnya. Saat mereka mencoba mengeroyok dan menginjak-injak Bill, Bill mengejek mereka sebagai calon pahlawan yang bermain curang. Tiba-tiba, Bill mengaktifkan mekanisme zirahnya. Duri-duri tajam muncul dari setiap sendi, melukai para murid yang sedang menahannya. Bill kemudian menjebak mereka semua dalam jaring logam raksasa yang bahkan tidak bisa diputus oleh kekuatan ogre. Hans, yang bersimbah darah dan ketakutan, memohon ampun dan menawarkan diri untuk mengumpulkan jari-jari yang terputus untuk Bill. Ia memohon kepada komandannya untuk menyelamatkannya. Bukannya membantu, komandan justru mengumumkan dengan tenang bahwa Bill telah lulus ujian. Secara mengejutkan, sang komandan memenggal kepala Hans di depan murid-murid lainnya yang tercengang. Dengan senyum jahat dan mengerikan, komandan mengulangi kata-katanya, mengumumkan keberhasilan Bill Park dalam ujian yang kejam dan berdarah ini.